Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sukirman dan Ibu Nurul Atika selaku dosen pengampu mata kuliah seminar BK. Saya izin memperkenalkan diri, nama Dela Marlinda, NPM 17130036. Pada kesempatan kali ini saya akan menyeminarkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Etika dalam Belajar Peserta Didik Kelas 11 SMA Negeri 1 Punggur. Bab 1, Latar Belakang. Idealnya, etika adalah keyakinan dalam diri tentang suatu sikap dan perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan seseorang yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku. Menurut Bertens 2011 halaman 4 bahwa etika berarti ilmu tentang ilmu apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sedangkan belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sehingga mengalami perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan tadinya yang tidak mampu menjadi mampu, dan dari yang tidak terampil menjadi terampil. Menurut Belglader dalam Karwono dan Mularsih 2010 halaman 2, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka-ragaman kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh seseorang bertahap dan berkelanjutan. Dan etika dalam belajar sangat dibutuhkan pada setiap diri peserta didik, karena dengan adanya etika maka akan mengatur dan membatasi bagaimana peserta didik berperilaku dalam belajar. Melalui etika belajar, peserta didik akan berperilaku baik di dalam kegiatan belajar sehingga menghasilkan perubahan. Fenomena yang terjadi peserta didik dalam kegiatan belajar sering melakukan perilaku yang mencerminkan tidak baik, seperti tidak memperhatikan saat guru memberikan materi pembelajaran. Sering dijumpai peserta didik malah mengobrol dan melakukan aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan di jam pembelajaran. Mencontek saat ujian. Dari dulu hingga saat ini, perilaku mencontek saat ujian sudah menjadi kebiasaan peserta didik. Keyakinan dari dalam diri untuk bertindak jujur masih sangat rendah. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu teman yang sedang belajar, dan menggunakan handphone saat jam pelajaran, membolos saat jam pembelajaran, dan datang terlambat ke sekolah. Dari hasil prasurvei pada tanggal 12 Desember 2019, maka diperoleh data peserta didik yang mengalami masalah etika dalam belajar, yaitu peserta didik mencontek saat ujian, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, tidak memperhatikan guru saat memberikan materi pembelajaran, mengganggu teman yang sedang belajar, menggunakan handphone saat jam pembelajaran, membolos saat jam pelajaran, dan datang terlambat ke sekolah. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu penulis ingin melihat sejauh mana etika belajar peserta didik. Akhirnya penulis tertarik mengadakan penelitian proposal yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Etika dalam Belajar Peserta Didik Kelas 11 SMA Negeri 1 Punggur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya etika belajar peserta didik SMA Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Berdasarkan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki etika belajar yang kurang baik. Yang kedua, peserta didik memiliki sifat kurang disiplin terhadap peraturan sekolah. Bab 2. Yang A adalah etika dalam belajar, yang meliputi pengertian etika dalam belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi etika dalam belajar, macam-macam etika dalam belajar, dan ciri-ciri etika dalam belajar.
Yang B, layanan bimbingan kelompok, meliputi pengertian layanan bimbingan kelompok, tujuan layanan bimbingan kelompok, teknik layanan bimbingan kelompok, tahap-tahap layanan bimbingan kelompok, dan isi layanan bimbingan kelompok. Yang C, yaitu pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap etika dalam belajar peserta didik. Hipotesis HO. Tidak ada pengaruh positif layanan bimbingan kelompok terhadap etika dalam belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. H1. Dalam H1, ada pengaruh positif layanan bimbingan kelompok terhadap etika dalam belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Bab 3. Metode penelitian. Dalam rancangan penelitian di sini menggunakan penelitian eksperimen dan desain penelitian menggunakan desain kelompok tunggal, one group pretest, post-test design. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu ada dua, variabel bebas atau X, yaitu layanan bimbingan kelompok, dan variabel terikatnya yaitu atau Y, yaitu etika dalam belajar peserta didik. Definisi operasional variabel penelitian ada dua, yaitu layanan bimbingan kelompok dan etika dalam belajar. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Sampelnya. Dalam peneliti ini yang digunakan menjadi sampel yaitu peserta didik kelas 11 IPS 3 dan teknik sampling. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu menggunakan angket. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Data yang belum dianalisis masih merupakan data yang masih mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti bila dianalisis akan ditafsirkan. Data tersebut akan dianalisis dengan mengelola dan menganalisa data angket dengan membandingkan nilai-nilai pretest dan posttest. Baik, itu saja hasil seminar saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan, dan saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penulisan di proposal maupun di PPT. Saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada dosen yaitu Bapak Sukirman dan Ibu Nurul Atika serta teman-teman seperjuangan saya. Saya mohon maaf bila selama perkuliahan kemarin saya ada salah-salah kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Selamat Hari Lebaran semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.